Langit Kalimantan Timur mendadak muram, seolah hutan tua memendam rahasia yang ingin segera keluar dari perut bumi. Awan menggumpal tanpa angin, hitam pekat seperti jelaga. Petir menyambar ke atas, bukan turun ke bumi. Suara gelegarnya seperti raungan makhluk purba yang terkurung ribuan tahun. Di tengah hutan itu, seorang pemuda berbaju putih berdiri tenang. Ia memegang pisau pendek berhulu kayu ulin, dihiasi ukiran naga Dayak. Tubuhnya tinggi, kulit coklat kuning, dengan wajah tegas penuh ketenangan. Ganda, pendekar dari suku Dayak yang telah mewarisi kekuatan petir biru leluhur, menatap langit yang tak seperti biasanya. Seekor burung enggang jatuh dari langit, bulunya hangus terbakar petir yang memancar dari bawah tanah. Ganda berlutut, memeluk bangkai burung itu dengan duka di matanya. Petir dari dalam bumi, gumamnya lirih. Suara jeritan manusia memecah keheningan. Asap tipis terlihat dari arah utara, dari perkampungan Dayak di lembah Sungai Birang. Tanpa ragu, Ganda melesat, tubuhnya melayang secepat kilat. Setiap langkah kakinya meninggalkan bekas percikan biru yang menguap di udara. Desa itu telah hancur separuh. Rumah panjang roboh, tiang kayu terbelah oleh sesuatu yang sangat besar. Tanah retak, dan dari celahnya keluar uap panas beraroma logam. Di tengah reruntuhan, seekor makhluk berkaki empat dengan punggung penuh duri sedang mencabik pagar bambu. Matanya merah menyala, dan tubuhnya menyala-nyala oleh semburat petir tanah. Baratrum kecil, bisik Ganda. Penjaga purba yang seharusnya tidak pernah bangkit. Tombaknya bersinar, dan langit menyambutnya. Petir biru melesat dari langit, menghantam ujung tombak dan menyelimuti tubuhnya. Makhluk itu menggeram dan menerjang. Ganda berputar, menghindar sambil menghantam tanah. Kilatan biru menyambar makhluk itu dan membuatnya terpental. Tapi seketika, tanah di bawah mereka bergemuruh. Dari lubang besar, terdengar suara yang membuat udara ikut bergetar. Aku, Baratrum, pembuka langit dan penghancur tanah. Kalian semua akan menjadi abu petir. Ganda mundur satu langkah. Ini bukan lagi penjaga. Ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Ia harus mencari jawaban. Ia harus mencari yang lain. Karena kali ini, petir biru tak akan cukup sendirian. Langit belum sembuh dari luka petir. Malam turun tanpa bintang, dan kabut tipis merayap di atas tanah seperti roh yang kehilangan arah. Di sebuah pelabuhan tua dekat muara Sungai Mahakam, sesosok perempuan berjalan perlahan, tubuhnya dibalut jubah panjang berwarna ungu tua yang tampak menyala di bawah cahaya petir samar. Langkahnya tidak berisik, namun setiap jejaknya meninggalkan bekas hangus di kayu dermaga. Angin laut pun tampak gentar, enggan menyentuh rambut ungunya yang mengalir seperti asap pekat. Luna Dewi Putik Anggrek. Putri dari negeri jauh, dari darah Medusa yang terkutuk. Ia menatap hutan di kejauhan dengan mata tajam seperti pisau perak. Matanya berbeda dari manusia biasa, seakan menyimpan kilatan petir yang terkurung dan siap meledak kapan saja. Di tangannya menggenggam sebuah liontin berbentuk tetesan air ungu, pusaka ibunya yang pernah menyerap ribuan kutukan zaman purba. Tiba-tiba, jeritan terdengar dari arah desa pesisir. Anak-anak berlarian, dikejar oleh serangga raksasa yang tubuhnya mengeluarkan percikan listrik. Para penduduk tak sempat berpikir, hanya bisa lari terbirit-birit, beberapa terhantam dan pingsan. Luna mendekat tanpa ragu. Ia menatap makhluk itu, seekor kumbang listrik raksasa dengan mata hitam mengilat. Aku bukan penolong, bisiknya. Tapi aku tak suka makhluk kotor seperti ini menggangguku. Ia membuka telapak tangan. Udara di sekelilingnya berubah, suhu naik drastis. Petir ungu merambat dari ujung jubahnya ke udara, membentuk pola melingkar di atas kepala. Sambaran petir ungu jatuh tanpa suara, hanya cahaya menyilaukan yang membelah malam. Kumbang raksasa meledak dalam sekejap, pecah menjadi debu halilintar. Orang-orang menatapnya dengan campur aduk, takut, kagum, curiga. Namun sebelum mereka bisa bertanya siapa dirinya, Luna sudah berjalan menjauh ke arah hutan. Petir biru, aku bisa merasakannya. Seseorang telah memanggilnya, gumamnya. Ia tahu ini bukan kebetulan. Ibunya, Medusa, pernah berkata, akan datang badai dari timur, membawa 3 warna langit. Satu di antaranya akan melawan takdir darahmu. Luna tak ingin menjadi bagian dari ramalan, tapi petir yang muncul dari bumi bukan petir biasa. Jika petir biru benar-benar bangkit,
dan jika legenda pendekar daya itu hidup, maka ia harus menemukan pemiliknya. Sebelum ibunya, Medusa, menemukannya lebih dulu. Hutan Kalimantan bagian utara menyimpan banyak tempat yang tak terjamah manusia. Di sanalah, tersembunyi di balik kabut dan lumut abadi, terdapat lembah sunyi, daerah terlarang yang hanya disebut dalam bisik-bisik para pemburu tua. Tak ada peta yang mencatatnya, tak ada suara yang menyentuhnya. Tapi malam itu, angin bergerak berbeda. Petir yang datang dari bawah tanah menjalar hingga ke pucuk-pucuk pohon tertinggi, membangunkan sesuatu yang lama tertidur. Dari bayangan dedaunan dan akar raksasa, muncul sesosok pria muda mengenakan pakaian gelap yang melekat di tubuh seperti kulit kedua. Ia melangkah ringan di atas dahan pohon, seolah gravitasi tak berlaku padanya. Di kepalanya bertengger sebuah caping hijau, dan wajahnya terlihat jelas, tenang, tajam, dan penuh perhitungan. Zahretun, pendekar hijau dari lembah terlupakan, pengendali petir hijau. Ia menunduk, memperhatikan seekor rusa besar yang mati tergantung di ranting. Tubuh rusa itu menghitam seperti terbakar, tapi anehnya, tidak hangus karena api. Di sekeliling bangkainya, rerumputan tumbuh layu, dan tanah bergetar pelan. Zahretun menyentuh daun terdekat. Ujung jarinya mengeluarkan getaran samar yang menyatu dengan alam sekitarnya. Ia mendengar jejak besar. 3, tidak, 4 langkah raksasa menembus tanah dari arah selatan. Disusul suara raungan rendah yang tak datang dari tenggorokan biasa. Makhluk ini bukan bagian dari hutan, ucapnya pelan. Dari balik bayang, seekor makhluk bermata tunggal dan punggung berlumut muncul. Tapi ia tak menyerang. Ia hanya berdiri dan bicara dengan suara parau. Lari, manusia. Barathrum akan bangkit. Langit akan retak. Tanah akan meledak. Zahretun melangkah mundur. Tapi bukan karena takut, melainkan karena yakin, ancaman ini tak bisa dihadapi seorang diri. Ia menarik napas dalam, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia menyentuh sarung pisau hijaunya. Petir hijau merambat di tangannya, tak meledak, tapi berdenyut seperti jantung bumi. Kalau petir bangkit dari tanah, maka langit harus punya penjaganya. Malam itu, Zahretun mulai turun dari lembah sunyi. Ia akan mencari 2 cahaya langit lainnya, karena hanya 3 warna petir yang bisa menghentikan apa yang akan bangkit dari perut dunia. Langit Kalimantan mulai memucat, fajar enggan muncul dari balik awan yang menghitam. Di atas lembah berbatu yang sudah lama ditinggalkan manusia, udara membeku, seolah alam menahan napas. Tanah bergemuruh, perlahan tapi terus-menerus. Burung-burung menghilang, suara jangkrik pun lenyap, digantikan oleh dengung petir dalam perut bumi. Ranting-ranting pohon bergetar walau tak disentuh angin. Di tengah lembah, sebuah batu besar yang menyerupai kepala kerbau tua mulai retak. Retakan itu bercahaya merah membara, lalu melebar dengan letupan kecil seperti bara menyembur keluar. Asap hitam mengepul dari sela bebatuan, menyisakan aroma logam yang menyesakkan. Dan kemudian, tanah meledak. Batu-batu besar terpental seperti daun kering. Asap dan debu memenuhi udara. Di tengah kawah yang baru terbentuk itu, berdiri sesosok makhluk besar dengan dada telanjang dan tanduk melengkung ke belakang. Tubuhnya seperti gundukan otot berlapis baja, namun wajahnya menyerupai babi hutan dengan moncong panjang dan taring mengkilap dari besi tua. Matanya merah menyala, bukan karena amarah, tapi karena kekuatan yang ditanamkan ke dalam dirinya sejak zaman dahulu kala. Barathrum. Makhluk setengah manusia, setengah binatang. Jiwa tua yang disegel dalam batu ribuan tahun lalu oleh para tetua Kalimantan. Dunia sudah melemah, geramnya. Langit penuh petir lemah. Manusia hanya tahu membangun dan membunuh. Ia mengangkat palu raksasa yang tertanam di punggungnya, senjata dari tulang naga dan inti logam merah yang berdenyut seperti jantung. Aku datang membawa petir tanah. Ia menginjak tanah. Getarannya menyebar hingga radius 5 km. Pohon-pohon merunduk, akar terangkat, dan dari dalam tanah bermunculan makhluk-makhluk aneh. Kelabang raksasa, kodok hitam dengan mata berkilat, dan serangga bersayap tajam seperti pisau. Barathrum mengaum, dan hewan-hewan itu berlutut. Dari balik pepohonan, jauh di lereng bukit, seseorang menyaksikan dengan mata tajam di balik topi caping. Zahretun. Ia menahan napas, tubuhnya merapat ke batang pohon besar. Meski dari jarak jauh, tekanan energi Barathrum seperti palu menghantam dadanya.
Petir hijau di tubuhnya bergolak pelan, seolah tahu siapa yang ada di hadapannya. Dia bukan makhluk biasa, dia semacam roh perang. Ini bukan ancaman untuk satu pendekar saja. Di sisi lain hutan, jauh dari titik ledakan, Ganda menatap langit. Ia merasakan tanah bergetar di bawah telapak kakinya yang menapak lembut di akar pohon. Pisau pendek berhulu kayu ulin di pinggangnya bergetar, seolah hidup. Kilat biru melesat samar dari balik awan dan menyambar ke dalam tanah. Petir menyambut sesuatu dari bawah, bisiknya. Langkahnya sigap. Tubuhnya meluncur di antara pepohonan seperti angin. Ia harus sampai ke titik sumber sebelum bencana menyebar ke desa-desa lainnya. Dan di seberang sungai, Luna berdiri di atas batu datar, rambut ungunya melambai dalam pusaran energi. Matanya tertuju ke arah yang sama, kawah tempat Baratrum bangkit. Pusaka di lehernya bergetar kuat hingga hampir retak. Kekuatan ini bukan dari dunia atas, tapi bukan juga dari neraka. Ini kebangkitan. Aku harus melihat siapa yang bangkit sebelum ibuku tahu. 3 pendekar, dalam jarak berbeda, merasakan panggilan yang sama. Langit, tanah, dan petir saling bersahutan. Di kawah, Baratrum menatap langit dan mengangkat palunya tinggi. Wahai Onimaru dari timur jauh, aku telah bangkit sesuai janjimu. Petir merah darimu membakar sisa jiwaku. Maka aku akan membuka bumi dan menggulingkan langit. Ia mengaum, lalu menghantam tanah sekali lagi. Dan dari dalam tanah, suara bergema. Bukan gema biasa. Itu suara dari makhluk-makhluk lain yang masih tidur. Dan mereka akan bangkit berikutnya. Kabut masih menggulung lembah ketika 3 sosok dari 3 arah berbeda mendekat ke pusat gempa. Pohon-pohon mulai rebah, tanah membelah, dan di tengah kawah yang menganga, Baratrum menatap ke langit, tertawa dengan suara parau yang menggema hingga ke akar bumi. Di batas utara kawah, Ganda muncul pertama. Tubuhnya berlapis petir biru, namun langkahnya ringan dan tenang. Ia berdiri di atas tebing batu, menatap Baratrum dengan mata penuh kewaspadaan. Pisau berhulu kayu ulin tergenggam di tangan kanannya. Dari sisi barat, Luna melangkah dengan anggun. Jubah ungunya berkibar, dan rambutnya tersapu angin bergelombang energi. Matanya menatap makhluk itu dengan dingin. Di sekeliling tubuhnya, petir ungu mengalir, tak meledak, tapi mengintimidasi. Sementara dari atas dahan tinggi, Zahretun berdiri diam. Ia belum turun, hanya mengamati. Topi capingnya menunduk, menyembunyikan matanya yang menyala hijau. Tubuhnya menyatu dengan daun, tapi petir hijau berdesir lembut di sekujur lengan. 3 sosok itu belum saling menyapa. Namun satu hal pasti, mereka semua merasa, ini adalah medan pertempuran pertama. Baratrum membuka matanya perlahan, lalu melirik satu persatu ke arah kehadiran mereka. Petir biru dari Dayak, putri petir ungu dari Yunani, dan bayangan hijau dari lembah tua. Gumamnya. Ia tertawa, keras dan memekakan telinga. Apakah kalian berpikir bisa menghentikanku? Aku lahir dari tanah ini. Aku adalah kekuatan alam yang kalian tak mengerti. Ganda melangkah maju. Kau bukan bagian dari tanah ini, Baratrum. Kau bangkit karena racun dari luar, karena sesuatu yang membangunkanmu sebelum waktunya. Luna melipat tangan di dada. Petir yang kubawa tak kenal waktu. Tapi jika waktumu adalah sekarang, maka kau harus kubunuh hari ini juga. Zahretun turun perlahan dari pohon, lalu berkata dengan dingin, aku tak percaya pada takdir. Tapi kalau takdir mempertemukan kita bertiga, mungkin memang waktumu selesai, Baratrum. Petir mulai berkumpul di langit, biru, ungu, dan hijau, berputar dalam formasi 3 titik. Angin berubah liar, dan langit seperti membelah. Beraraak. Baratrum menginjak tanah. Pusaran energi menyembur. Kawah meledak, dan tanah terbuka di bawah kaki para pendekar. Pertempuran dimulai. Ganda berlari duluan, petir biru memancar dari tumitnya. Ia melompat dan menusukkan pisaunya ke dada Baratrum. Tapi makhluk itu hanya bergeser sedikit. Pisau Ganda hanya menciptakan goresan. Lemah, geram Baratrum sambil menyapu udara dengan palunya. Ganda terpental ke dinding batu, namun petir biru menyelubungi tubuhnya dan melindunginya dari benturan fatal. Luna datang dari atas, memanggil pusaran kilat ungu dari langit. Ia meluncur seperti anak panah,
menghujam tepat ke pundak Bharatrum. Ledakan besar mewarnai langit. Zahretun menyelinap ke sisi lain, menghindari perhatian. Ia menunggu. Karena ia tahu, Bharatrum belum mengeluarkan seluruh kekuatannya. Di tengah ledakan dan kilat, Bharatrum menghantam tanah sekali lagi. Kali ini, tanah runtuh. Dari lubang dalam, muncullah 4 makhluk berkaki banyak, bermata merah menyala. "Kenali saudara-saudaraku," serunya. "Aku tidak sendirian." Para pendekar terpaksa mundur. Ganda berdiri di sisi Luna, nafas terengah, petir biru berdenyut kuat di bahunya. Luna menatapnya sejenak, tajam namun tak bermusuhan. Zahretun melompat turun, berdiri di sisi mereka, tanpa banyak kata. 3 petir bersatu. Dan untuk pertama kalinya, mereka berdiri bersama, meskipun belum saling percaya. Tapi mereka tahu satu hal. Bharatrum harus dikalahkan. Langit pecah. Petir biru, ungu, dan hijau menari di udara seperti naga langit yang murka. Pohon-pohon hangus, tanah terbakar, dan kawah yang menjadi tempat Bharatrum bangkit kini berubah menjadi lautan api dan debu. Ganda, Luna, dan Zahretun berdiri bahu-membahu di tepi jurang. Tubuh mereka penuh luka, tapi mata mereka menyala dengan kekuatan terakhir. Bharatrum berlutut di tengah kawah. Tubuh raksasanya luka parah. Dada kirinya robek akibat tusukan Ganda, pundaknya hangus oleh sambaran petir ungu Luna, dan kakinya lumpuh karena tebasan halus Zahretun yang menyisipkan energi hijau ke dalam tulangnya. Makhluk itu meraung, mengguncang bumi. "Kalian membuatku berdarah?" Darah Bharatrum bukan darah biasa. Ia berwarna hitam, namun ketika menyentuh tanah, ia meledak kecil, memuncratkan energi liar yang membakar rerumputan. Zahretun terhempas ke belakang, darah mengalir dari pelipisnya. Capingnya terbakar di pinggiran. "Aku tak sangka makhluk ini masih punya kekuatan sebesar itu walau terluka," katanya lirih. Ganda tersungkur, dadanya sesak, tangan kirinya patah saat menangkis hantaman palu. Pisau berhulu kayu ulin masih tergenggam, namun tangan itu gemetar hebat. Sementara Luna berdiri tegak, meski satu bahunya terbakar dan darah mengalir dari sudut bibirnya. Tatapannya tak lepas dari Bharatrum. "Apa yang kau serap? Bukan hanya petir dari tanah. Kau menyentuh kekuatan ibuku." Bharatrum tertawa, pelan tapi menakutkan. "Medusa telah memberiku serpihan kutukannya. Dia ingin bumi menjadi miliknya kembali. Dan kalian hanya gangguan kecil." Mata Luna membelalak. "Jadi benar, ibu telah bekerja sama denganmu. Ia tahu aku akan datang. Ini semua jebakan." Tiba-tiba pusaka liontin ungu di leher Luna bersinar liar. Kekuatan petir ungu menyatu dengan racun Medusa di dalam dirinya, mengamuk di dalam tubuhnya sendiri. Luna berlutut. Matanya menyala sebentar, seperti ular. Ganda berlari mendekat, menahan tubuhnya walau masih lemah. "Luna, tenangkan dirimu. Jangan biarkan kutukan itu mengambil alih." Zahretun menyentuh tanah. Dengan sisa kekuatan, ia memanggil energi hijau untuk menenangkan aliran petir dalam tubuh Luna. "Aku bisa bantu menahan kutukannya sebentar," katanya. "Tapi kita tak bisa terus di sini." Dia belum kalah. Bharatrum mulai bangkit, meski tubuhnya berasap dan pincang. "Larilah. Tapi ketahuilah, aku tidak butuh waktu lama untuk pulih. Dan saat aku pulih, tak satu pun dari kalian akan punya tempat di bumi ini." Ganda menatap Luna dan Zahretun, lalu mengangguk. "Kita belum siap. Tapi ini belum selesai." Zahretun mengangguk. "Kita bertahan bukan karena takut, tapi karena tahu kapan harus kembali dengan lebih kuat." Luna berdiri, menghapus darah dari mulutnya. Matanya kembali dingin, meski hatinya terbakar. Bharatrum akan jatuh. Ibuku akan kuhancurkan. Tapi bukan hari ini. Dengan sisa kekuatan, Zahretun membuka jalur pelarian melalui lorong akar di sisi bukit. 3 pendekar melompat masuk ke dalamnya, menghilang dalam bayangan tanah dan akar. Di belakang mereka, Bharatrum mengaum lagi, meski kini terduduk lemas. "Aku akan menunggumu, anak ular." 3 petir telah bertemu. Tapi dunia belum selamat. Bersambung ke episode 2. Saksikan keseruannya.
Tekan tombol like dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan episode berikutnya.